membuat ukiran pada batu. Jadi terkekan di memori anaknya ibu ini, bohong sekali, 2 kali mungkin nurut. Kan? Dia wah tiba ibu ini bohong. Nah, jadi sudah tertanam kebohongan sejak kecil. Kalau sudah gede nanti bohongi ibu genti. Bukan ini dia dihapusi ibu, hapusi genti saya gitu. Nah, karena sudah terdidik kebohongan itu asal menguntungkan dirinya seolah-olah boleh. Ya, itu tidak baik, maka dididik yang benar. Sejak kecil, masa untuk ngeneng-ngeneng anak nangis harus bohong? Ya. Didengar dibur, caci lagi cekeli apa ngono wis meneng. Ya ta? Diseneng-seneng ke cekeli apa nangis. Cumalah tuh wonge nangis malam Jumat gondol wewe kok. Ajane wewe apa gandeng ditanamkan sejak kecil terus wewe itu bayangkan sesuatu yang menakuti gitu. Dan metune pendak malam Jumat. Wah, itu nganti gede dibawa. Terus dadi kemacam dadi akidah wewe iki eneng. Gaene medeni gondol cah nangis nek malam Jumat gitu. Hilangkan itu kebohongan. Jangan sampai kita semaksimalnya lah. Nah, kita itu termasuk saya dibohongi mbah-mbah saya dulu ya gitu. Bohong. Kowe cileke wis diwedeni kuwi. Wewe gendruwo terus enek sing tunggu enek sing angker ning kuburan kuwi aja. Dulu kan usum di kuburan itu biasanya ada pohon duet gitu. Wah, golek duet nek. Aja sok mungkin karepe mbah iki aja sok penekan dhuwit iku ndak tiba lah ngisore kijingan-kijingan ta. Wah. Aja penek dhuwit, kono ning tunggu, kono nek dijegal sing tunggu kowe tiba. Nah, waktu itu ya percaya wae. Dan nek cah tiba tenan, wah kuwi langsung dikutuki di situ, dislameti di kayak ingkung pitik kuwi diselamet nggo tebusan. Ya tertanam tuh keyakinan akidah yang rusak itu tertanam sejak kecil. Tunggu nebus jadi. Nah itu jangan sampai kita mulai sekarang setelah ngerti tanamkan yang baik, yang jujur. Dan dihindari bohong sekecil apapun dihindari. Karena kata Nabi itu pangkal kejahatan. Nah, sumber semua kejahatan itu diawali dari kebohongan. Nah kalau sudah menjadi kejahatan tadi yaitu sumber penyebab masuk neraka karena itu. Maka dihindarkan. Apa lagi yang ditanya? Selain bohong tadi apa lagi? Bersikap kepada saudara kita yang suka bohong, Ustaz. Kalau memang kamu punya teman, sikapnya kok bohong dikandani malah ngeyel mencari-cari alasan. Nah, terus tidak boleh tidak hubungan sama orang semacam itu, selama dia belum sembuh, dinasihati tetap berkele, tetap berbuat bohong, tidak dijauhi. Tidak termasuk memutuskan untuk mendidik mereka. Ya, wis ngerti ayatnya, tahu kebohongan itu jelek, dinasihati kok nekat, oh berarti itu memperolok-olok kebenaran. Dibaca surat An-Nisa, ayat 140. Kalau orang yang salah, lupa berbuat kesalahan selama dia manusia wajar. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia memang tempat salah dan lupa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabin. Ya. Semua manusia punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah itu bertaubat. Kalau sudah dinasihati mengerti bertaubat. Jadi seorang salah itu bukan sesuatu yang aneh, wajar wong manusia. Tapi setelah dikandani dari kesalahannya berhenti, taubat, tidak nekat malah mencari alasan untuk membenarkan. Itu namanya memperolok-olok ayat Allah. Kalau begitu tinggalan. Jadi baca. Surat An-Nisa surat 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa tahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idzam misluhum
Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Nah, ya dah. Kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olokkan atau diingkari, ya, jangan kamu duduk bersamanya. Aku punya teman ini, saya bersalah tak tegur, tuduh ayat Allah kok orang manut, diingkari malah, malah diperolok-olokkan, ya, perolok-olokkan. Hanya dikandani bohong itu pangkal kejahatan, nanti bahan neraka. Malah jawabnya apa? Surapopo neraka, bohong sithik kok ya. Neraka sok paling sedih loh, terus sampeyan munggah swarga ya. Ya. Mosok kowe arep ngrasake swarga terus ora ngrasake neraka ya, sekali-sekali lah. Atau malah ya ta? Neraka ya ora apa-apa kancane akeh. Nah, itu kan memperolok-olok namanya. Memperolok ayat-ayat Allah dan mengabaikan. Kalau teman seperti itu tinggal sampai dia memasuki pembicaraan lain, maksudnya sampai dia berubah dari jalan kesesatan tadi mau berjalan ke atas jalan yang benar. Jadi kalau kamu tetap seperti itu, bicaranya memperolok-olok ayat Al-Quran, meremehkan kebenaran, meremehkan Nabi, kamu tetap duduk di situ, kamu berbuat begitu itu dikatakan kamu serupa dengan mereka. Menjalis janis ya. Siapa yang duduk bersamanya ya jenisnya itu. Tunggale. Nah, maka Allah dikatakan di situ tadi dah Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah tidak, itu Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di jahanam selama-lamanya. Lalu apa hubungannya dengan munafik? Wong itu tadi bohong. Nabi mengatakan tandanya orang-orang munafik itu tandanya ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara dia bohong. Lah bohong itulah bentuk kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar. Wa idza tumina khona, kalau janji ingkar. Kalau diberi kepercayaan khianat. Diberi kepercayaan untuk ngurus ini haji, habiskan uangnya. Diberi kepercayaan untuk memperbaiki jalan, ya, uangnya habis, jalannya enggak jadi. Ya, diberi kepercayaan mengurus rakyat, ngapusi rakyatnya. Nah itu semua khianat. Tidak tumina khona. Tambah satu lagi, wa idza khosoma ajaro. Kalau dia diberikan teguran dari suatu kekeliruan, kesalahan, dinasihati, nekat, bergudul. Jadi nek berdebat bergudul ngeyel. Tanpa dasar kebenaran, dasarnya pokoknya. Nah, kuwi nek wong aku Islam kok dikandani yang bener pokoknya. Nah itu ciri kemunafikan. Kalau 4 hal itu ada kata Nabi, bohong, nek ngomong bohong, kalau janji khianat, kalau dipercaya, kalau janji ingkar, kalau diberi kepercayaan khianat, kalau berdialog, berdiskusi, berdebat, bergudul tanpa dasar tadi. Kalau 4-4-nya itu ada, kata Nabi, dia itu munafiqon kholison. Munafik tulen. 24 keret. Ya. Wis ora nek kecampuran apa-apa, tulen iki wong munafik. Nah, sedang orang munafik itu fitarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Nah, kalau kita diberitahu oleh Allah dan Rasul tentang sifat munafik begini, aja ngingeti wong liya, delok awakmu ning ora sifat kuwi. Bohong itu ada enggak bagi kita? Diri saya ini masih ada kebohongan enggak? Oh, teteng-teteng wah ya jek sithik dilangke.
Nek sithik ora mbok ilangke dadi gedhe kuwi mengko. Hapus. Nek janji ngingkari apa menepati. Kalau janji tepati, usahakan dipertahankan. Nek sering mengingkari janji itu gejala kemunafikan. Kalau diberi amanat, dapat diberi kepercayaan, kamu pegang teguh apa enggak? Atau kamu khianati, itu munafik. Nek pancen salah saya ditegur ngeyel apa seleh. Nek ditegur salah seleh itu namanya soleh. Wis salah ditegur ngeyel, lah itu munafik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran itu semua. Ya. Kemudian binaan Bluro kota ya, 22 orang. Selamat datang juga. Datang juga Jamaah Al-Hidayah. Jamaah Al-Hidayah Ngurangan Sleman 40 orang. Ya. Cabang Tengaran 1 mobil ikut datang di sini. Binaan Pandak Sidoarjo Sragen 1 bus. Cabang Cawas Klaten 40 orang. Kelompok ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu nanti setelah kajian ini kelompok pulang di dalam bis pulang banyak ingat pelajaran ini tadi, tidak banyak menggunjing temannya, menggunjing yang lain, tapi banyak zikrullah dan tidak suka mengeluarkan nafasat fil uqad, ucapan-ucapan yang bisa merusak ikatan persaudaraan. Kemudian lagi pendengar radio Sumber Lawang 19 orang. Ya mudah-mudahan dulu hanya mendengar, sekarang sudah melihat dan mendengar langsung. Saya mengerti sebenarnya apa MTA itu. 7 binaan Tanjung Sari, Jatisrono, Wonogiri 27 orang. Cabang Secang, Magelang 14 orang. Cabang Semin, Gunung Kidul 20 orang. Cabang Sleman 42 orang. Binaan Ngangkrek ya. Binaan Ngangkrek Triharjo, Sleman 40 orang. Ya. Nek ngangkrek siji, nek ngangkrek-angkrek itu. Ya mudah-mudahan semua yang hadir ini, baik yang baru sekali dan termasuk yang dari Papua tadi, mudah-mudahan yang selama ini mendengarkan dari jauh, sekarang bisa mengerti. Sampai ibu tadi menanyakan makanan saya itu apa katanya. Saya dengar di jalan itu, Ustaz kok sabarik ya, makanannya opo? Ya makanannya basa krokot gitu. Bayung, kangkung gitu ya. Itu. Jadi makanannya Quran, kita makan Quran tiap hari. Jadi mau dielek-elek orang itu difitnah, dikandake MTA ngalalkan anjing, tukar menukar istri, zina lebih baik daripada tahlilan, ngelarangi wong tahlil. Itu sebenarnya dikeluarkan ya mlebu kuping ya panas, tapi karena Qur'annya dimakan ya mlebu dadi celas ya. Alhamdulillah. Ini yang begini ini menjadi ikut menyebarkan dakwah MTA. Jadi kita ibaratnya apa itu? Reklame tanpa bayar. Membikin MTA makin terkenal. Ya. Wes diperkenalkan oleh mereka. Tentu orang mesti, mosok majlis tahfidz kok ngalal ke anjing. Pertama mesti, ya ini aliran sesat ya ini. Tapi saya nganggo akal pikiran sehat, wong Quran dididik supaya mempelajari tiap-tiap ayatnya, supaya kamu mendapat pelajaran orang yang berpikir. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Orang yang punya akal pikiran tentu mengambil pelajaran. Mesti ingin tahu. Karena Quran menerangkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. In tabayyanu supaya kamu tabayun antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Kalau ada orang berita orang fasik membawa berita, diuji dulu kebenarannya. Jangan sampai belum menguji kebenarannya, kamu mengambil keputusan, menyimpulkan, percaya pada berita itu, akhirnya kamu nanti menjadi penyesalan. Alhamdulillah dengan begitu datang rombongan dari mana-mana. Apa iya, apa tidak, itu bisa tanya langsung. Dan pertanyaan di sini, Mama halal haram tadi sudah dikeluarkan brosurnya. Halal haram, tidak ada yang menerangkan seperti itu. Itu sudah sampai di Majelis Ulama Pusat sana kok Ibu. Majelis Ulama Pusat saya ditemui profesor-profesor di sana. Nah, dipanggil, pertanyaannya ya pada saya pertama, apa ada dalam Al-Quran itu yang mengharamkan anjing. Anjing barang mesti tekan Majelis Ulama Pusat. Ya saya katakan dalam Quran tidak ada yang mengharamkan anjing. Maksudnya kok kayak gitu kok. Tapi dalam hadis, itu pun juga tidak menyebut anjing. Lebih umum lagi. Kullu dhinabim minasyiba. Ya, haramun. Semua binatang buas yang bertaring, itu haram. Tidak hanya anjing. Lah nek menyebutkan semua yang taring, disebutkan satu persatu kan banyak sekali. Harimau, anjing, apalagi serigala, itu banyak. Maka disampaikan satu, semua binatang buas yang bertaring. Wes, anjingnya bertaring berarti ya masuk. Ya. Kenapa boleh dicikuk mesti anjing? Karena sudah terkenal MTA itu ngalalkan anjing. Benar saya sudah terangkan. MTA tidak pernah menghalalkan anjing, tidak pernah menghalalkan kambing, tidak pernah menghalalkan sapi. Yang menghalalkan siapa? Halal haram itu haknya Allah. Nah gitu lah. Tapi alhamdulillah dengan berita-berita yang bohong tadi, ya orang-orang yang punya akal pikiran akhirnya berpikir apa ya tenan. Kok zina kok luwih apik timbang. Padahal di MTA itu orang yang zina aja dikeluarkan dan dibekot. Kok beritanya kok begitu ya biarlah, terus kan enggak apa-apa. Ya, terus sebar-sebar makin luas seluruh dunia sana. Ya, kalau kita sabar, wa intasbiru wa tattaqu kata Allah tadi kan gitu. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaidum syai'an. Usaha rekadaya mereka tidak akan memadoroti kamu. Ya, kalau kita tetap sabar, bertakwa, usaha kamu tidak akan menimbulkan kemadorotan. Allah yang menjaganya. Dan kita tidak pernah mendoakan jelek bagi mereka. Kita doakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seperti doa Nabi kan begitu. Ya Allah, ya, berilah hidayah, karena hakikatnya orang yang menyebar-nyebar fitnah itu dia itu orang yang tidak mengerti tapi bergaya seperti orang ngerti. Ya ngerti tenan dia ndak mau datang ke sini malah ana sing ngandake MTI ra gelem nganggo hadis. Wong brosur ini saya sekian banyak tadi hadisnya berapa? Satu kali keluar brosur mesti ada Qur'annya, ada hadisnya. Lah kok ora gelem hadis, kena mesti rong tau rene. Nah, wis tahu dia tidak bisa mengatakan ingkar sunnah. Loh, pengajarannya itu Quran sunnah terus kok. Kalau dikira itu memang yang dikeluarkan yang baru-baru, ambil brosur yang dibendel. Sejak tahun berapa itu? Ada 2003, 2005, sampai sekarang tiap tahun dibendel jadi satu buku. Lho, ini hadisnya apa? Tapi nggak apa-apa ya ini. Hal yang begini kita tidak perlu. Justru itu sunatullah berlaku. Siap penyebar kebenaran yang suka ada, yang tidak suka ada. Yang suka biasanya memuji-muji, yang tidak suka mencaci maki. Ya, kalau kita orang yang ikhlas hanya mengharap Allah, ridhonya Allah, dicaci tidak surut, ya, dicela ya tidak surut, dipuji-puji tidak besar kepala. Kita jalan terus, ya, suka ya karepmu, tidak suka ya karepmu. Sebenarnya orang-orang yang tidak suka
MTA katanya radio yang bikin resah ya. Wis tak kandhani ta bola-bali. Nek kowe krungu radio MTA resah, aja ngrungokke. Gitu. Wong kuwi radio dipancarkan itu harus didengarkan kok. Nih jam 6 sampai jam 7 aja nyetel, pateni wae. Boleh silakan. Silakan. Ya dah. Ning yo ono pertama ngrungokke anyel, lah kok sesuai ketuman. Ngrungokke anyel neh tuman barang anu mikir, ngomong ngrungokke tok tapi belum nganggo pikiran. Baru didengarkan dengan dipikir, wah nyatane jane ya bener. Tuh nek aku ra senengi sing ora tak senengi apane gitu kan. Nah, hidayah masuk di situ. Ya baiklah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran pada kita semua, para penegak kebenaran, tetap istiqomah di jalan Allah, dan bagi orang-orang yang suka menyebar fitnah, ya, menceritakan MTA yang jelek-jelek, yang tidak, tapi seolah-olah terjadi, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, dibuka hatinya. Baik, sekarang sudah siang, saya buka pertanyaan langsung aja. Baik, pertanyaan langsung silakan sebutkan mic. Mik nomor 5. 13. Nomor 5. 13. 13. 9. 5, 13, 9. 16. Baik. Nomor 5, 13, 9, dan 16. Baik, kita mulai dari mic nomor 5. Dipersilakan Bapak. Silakan berdiri Bapak, mic nomor 5. Mari yang itu langsung dekat mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya kenalkan diri saya dari Karangturi, nama saya Pak Anwar. Karangturi itu mana? Karangturi Gondangrejo, Karanganyar. Oh. Ya. 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 Mari Pak Anwar. Ustadz yang kami hormati, bulan ini kan bulan Rajab. Ya. Pada bulan Rajab ini, menurut sejarah, pada tanggal 27 Rajab, ada peristiwa penting, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kami mohon dijelaskan tentang Isra Mi'raj, walaupun hanya secara singkat, Ustadz. Ini yang pertama. Yang kedua, ini parian bahasa Jawa. Nek lali bisa dadi, ning nek wis dadi malah lali. Supaya dijelaskan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, Isra Mi'raj itu memang sudah diakui, malah dijadikan hari besar bagi umat Islam Indonesia ini. 27 Rajab itu hari Isra Mi'raj, termasuk tanggalannya merah, hari libur. Ya tak? Lah kok jelaske wong hari libur ya libur itu. Jadi kalau penjelasan tentang Isra Mi'raj ini memang kaum muslimin sendiri berbeda-beda pendapat. Tapi setiap dalam Islam setiap terjadi perbedaan jangan dipertentangkan perbedaannya, yang dicari titik temunya. Dasarnya Isra Mi'raj itu dalam surat Al-Isra itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurihu min ayatina. Jadi Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, nanti Nabi Muhammad maksudnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan diteruskan ke Sidratul Muntaha, langit Sabtujuh kan katanya. Nah, perjalanan ini ada yang berpendapat Nabi memang diperjalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus langit ke-7 sana, dalam satu malam dah kembali lagi. Maka sepulang dari sana, Nabi bercerita. Maka orang kafir, orang musyrik menuduh Nabi Muhammad itu orang gila. Apalagi cerita masalah Isra Mi'raj itu edane wis kenemenen.
Maka tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, bagaimana? Kamu juga percaya omongan temanmu Muhammad itu? Lah kok katanya Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Semalam sudah bisa pulang balik. Ya. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kalau ditempuh dengan kendaraan kuda atau onta itu selama 1 bulan. Ya, kok semalam wis tekan kono terus tekan Sidratul Muntaha. Kamu juga percaya itu? Nah, Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau yang mengatakan itu Rasulullah Muhammad SAW, ya lebih dari itu ceritanya atau kurang itu percaya. Kalau yang menceritakan itu Nabi, apapun saya percaya. Padahal ini digagas orang masuk akal kok ini percaya gitu. Maka Abu Bakar Siddiq itu disebut Abu Bakar As-Siddiq, selalu membenarkan. Selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya selalu membenarkan. Apapun yang dikatakan walaupun ditentang oleh banyak orang, nah Abu Bakar Siddiq tetap benar. Jadi perjalanannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berangkat jasad dan ruhnya. Ya wong ini mangkat. Yang memberangkatkan Allah. Ya. Yang satu berpendapat bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya ruhnya. Jasadnya tetap tinggal di bumi, ruhnya dibawa malaikat di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Ta'ala. Ya, tuh. Jadi Nabi tetap jasadnya di. Kalau pakai jasad juga kan cara sekarang itu numpak opor nih. Ya, naik apa? Ya, maka ruhnya saja dibawa. Yang ketiga, Nabi diperjalankan itu baik jasadnya maupun ruhnya tetap tinggal di bumi. Ya. Nabi diperlihatkan itu dalam keadaan bermimpi. Mimpi. Tapi mimpinya Nabi adalah wahyu. Jadi wahyu itu kalau mimpi, Nabi itu kalau mimpi diberi wahyu. Seperti Nabi Ibrahim mimpi suruh beleh anaknya, itu wahyu. Beleh tenan. Kalau kamu mimpi kon beleh anakmu, mati tenan anakmu. Beleh mati tenan. Ibrahim enggak. Nah, akan diuji ketaatannya. Setelah tampak ketaatnya pada Allah, nah, jadi peringatan, jadi ibadah kurban itu. Nah, itulah, maka yang benar dengan rohnya dan jasadnya, apa rohnya saja, apa dengan mimpi? Nah, itu tidak bisa dipertemukan, tidak bisa dikompromikan. Ya, tapi yang perlu dicari titik temunya, hikmah Isra Mi'raj itu apa? Nah, ini yang ketemu. Perkara pemberangkatannya ke sana dengan apa silahkan. Tapi yang jelas inti dari Isra Mi'raj itu Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam. Tentang sholat itu pun ada perselisihan. Tadinya 50 kok terus dikurangi sampai 5. Ada yang mengatakan, lah kok 5 orang kenyang neh wis malu katanya. Dari 50 ditawar ya 85, 90, mudun 5 kari 5. 5 kok ora dinyang meneh. Wis isin dari. Nah, masa Nabi kok isin? Pertama, mongko Nabi kok diperintah Allah kok ngenyang ya. Padahal kalau Nabi itu perintah Allah apapun judnya sami'na wa ta'na, apa yang ngono tenan. Itu tidak usah dipikir, tidak usah dipertentangkan. Maka yang tidak bisa ketemu tidak perlu diperdebatkan. Nabi kita mengatakan hindari perdebatan. Siapa mau menghindari perdebatan, walaupun benar akan dibuatkan rumah di tengah-tengah surga. Walaupun benar, maka tidak perlu berdebat. Agama Islam itu tidak perlu diperdebatkan, tapi dikaji, dimengerti, diamalkan. Buah asalnya po 50 po 75, yang penting semua umat Islam
sepakat bahwa sholat yang diwajibkan dari Rasulullah itu oleh Allah itu berapa? 5 waktu, dikuatkan oleh Nabi sendiri. Ya. Sholat yang diwajibkan ketika Nabi ditanya, ya, sholat yang diwajibkan bagi kami umat Islam itu sholat apa ya Rasulullah? Sholat yang 5 waktu, kecuali kalau kamu ingin sholat sunnah. Jadi yang wajib itu hanya 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selainnya itu semua tidak wajib. Yang wajib hanya 1 itu, yang 5 itu. Nah, sudah saja dipegang. Tidak perlu diperdebatkan, orang bakal ketemu, enggak. Ada pendapat itu. Tapi yang dicari titik temunya dari sholat 5 waktu. Itulah hikmah daripada Isra Mi'raj itu. Belum lagi Nabi katanya dalam Isra Mi'raj dibedah. Adanya dibedah, dibersihkan, dicuci. Ya, dicuci hatinya. Maksudnya karena wadahnya katanya baskom dari emas, cuci. Nah, itu yang memahami zaman semono dibedahi terus apa orang nganggo dibius barang. Kok dia adai baskome dari emas sih? Apane wujude piye lah itu ta? Itu dibedah dibedah kayak zaman saya dokter bedah gitu. Padahal bisa dipahami, dibedah, dibersihkan dirinya ini, hatinya dibersihkan dari segala kekotoran. Maka Nabi tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat iri, tidak punya sifat putus asa, tidak punya sifat sombong. Ya, tidak punya. Adanya hanya taslim pada perintah Allah dan akhlaknya khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Jadi bersih dari segala kekotoran. Itu maksudnya begitu. Nah, namun kalau itu pun tidak ada kesepakatan, ya ora apa-apa, yang penting ini sholat. Nek sholat tidak ada perbedaan. Nek wong Islam sing deh, nek sholat ya kurang, sholat wajib itu kurang dari 5 atau 5 boleh dijadikan 1, ya 1 aja. Atau tidak wajib sholat 5 waktu, yang wajib itu sholat malam saja dirubah-rubah, ini mesti palsu. Apalagi kalau mengatakan Nabi, genah Nabi palsu. Nah itu ya Bapak, jadi Isra Mi'raj cari titik temunya. Terus, nek lali bisa dadi, nek dadi bisa lali. Lah kuwi apa? Nah saya nggih mboten ngerti. Wong niku sing gawe panjenengan kok tekoke kula. Ya dah? Itu bisa ditafsir banyak macam itu. Bisa macam lali, padahal Pak suami istri yang sudah merencanakan KB, dilalah pilih dimangan lali, jadi akhirnya. Ya. Betulnya adanya makan kayak anti apa itu kontrasepsi tadi makan pil anti hamil, lah orang makan lah wis Pak kelingan-kelingan wis rampung, wah lali, wah jadi sesuk. Gitu. Bisa tuh ditafsir begitu ya bisa. Lali nih iso dadi tenan. Nek dadi malah lali. Wis dadi anak lali rong nikah coba. Baca dadi anake lali, lho lali rong nikah iki. Oh niku mangerteke napa-napa kenging niku wong gaweane gitu kok. Katanya yang caleg ya iso ya toh. Caleg gua nek lali, nek apa kuwi lali malah dadi. Jadi lali karo rakyat, lali karo ning jane kuwi malah dadi. Bareng dadi tenan ya lali ki mau. Udah itu sing gawe bapak kuwi ya dijabarke dhewe sing akeh piye ngono. Ya, apalagi? Penanya dengan mic nomor 13 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Dalung Permai, Pak. Dari? Dalung Permai. Oh ya. Bali. Dari Bali ya, mari. Saya mau sedikit mengutarakan pada Bapak ini
Nama Masalah Bapak? buku yang saya baca, Pak, Ya. di bawah bendera revolusi, karangan Bung Karno, bahwa dia menerangkan Islam Sontoloyo. Nah ini hubungannya karena dai-dai yang penceramah pada umumnya di Indonesia itu mengetahuinya bangsanya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan sebagainya. Dan pegangannya kitab fikih yang tidak mau pada sumbernya. Makanya dalam pidatonya Bung Karno itu dikatakan Bung Karno hanya jangan mencari asapnya Islamnya, tapi mencari api Islamnya, yaitu Quran dan Sunnahnya. Itu Bung Karno mengatakan begitu. Lah kalau saya sebenarnya nggak tahu apa Islam Sontoloyo itu ya maksudnya ya bagaimana, Pak? Ya. Ya. Itu, Pak. Ya. Karena saya dilahirkan belum saya lahir itu belum tahu gitu, Pak. Ya. Gitu. Yang kedua, saya kemarin ke Semarang, jadi ada ponakan saya masih SMP didoktrinasi dalam artian gini, Pak. Dia dipondokkan di Demak, Pak. Ya. Habis itu dia mengatakan bahwa saya ngaji di MTA, dia tahu bahwa namanya Ustadz Sukino tahu, tapi dia mengatakan memang dia itu dari doktrinasinya, dari kiainya sudah mengatakan bahwa memang itu yang menghalalkan anjing dan lain-lain sesat. Jadi dari sejak SMP-nya sudah kayak gitu, Pak. Bagaimana kita itu mau mensikapi gitu loh, Pak. Ya. Ya, jadi Udah. itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kukuh ini ya, dari Bali. Pak Kukuh, orangnya kukuh. Dulunya bukan orang Islam. Tadi kan maka nggak ngerti. Dulu pernah mempunyai keyakinan seperti kakak saya yang sudah meninggal. Dia pinter ngerogoh sukmo. Kalau ketemu Allah itu rasa sholat, ketemu sedelo jagongan karo Gusti Allah. Itu Pak ya. Pak Kukuh. Sekarang ngaji di MTA. MTA di Bali sana. Itu Islam Sontoloyo itu memang bahasa Jawa itu sugih bahasa. Sontoloyo itu apa tegesnya aku ya ora ngerti. Ning karpe paham. Maka kalau tahu Islam itu jangan sekedar asapnya. Dari sumbernya. Biasanya kan tidak akan keluar asap kalau tanpa api. Ya. Sekarang kadang-kala keluar asap tapi nggak ada apinya. Ya. Seperti asap tapi tidak ada apinya. Nah, maka kalau belajar Islam dari sumbernya, Quran dan Sunnah, pasti keluarnya juga baik. Itu Bung Karno, acaranya bagus toh dalam buku Revolusi. Maksudnya, ojo dadi wong Islam Sontoloyo ngakunya Islam tetapi tidak mengerti sumbernya Islam. Yang kamu lakukan ini seolah Islam, padahal itu bukan Islam. Bukan Islam. Ya tak? Dianggapnya itu asap dari api, tidak, padahal itu belerang. Kan sekarang banyak keluar asap tapi tidak ada apinya. Kalau pernah ke Dieng itu sana kan ada keluar asap terus seperti orang masak apa, padahal isinya kawah. Seperti ndut itu loh isinya. Tidak api. Presiden SBY juga hebat itu. Akhir-akhir beliau pada tahun 2006. Supaya, karena ini beliau membaca pergeseran tata nilai dalam kehidupan. Ya, rupanya sudah mulai menjauh dari tuntunan. Maka umat Islam supaya
meningkatkan kualitasnya mempelajari Al-Quran dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Bahwa Quran dan sunnah sudah dijadikan ya, suri teladan, pedoman dalam kehidupan baik pribadi, keluarga, bermasyarakat sampai berbangsa dan bernegara. Itu anjuran Presiden. Karena mungkin beliau juga melihat situasi begini kok elek ternyata ya kudu bali ning Quran sunnah ini. Dia sudah meyakini kalau tidak kembali pada Quran dan sunnah tidak akan baik negeri ini. Tapi seruan yang begitu hebat pun tidak mendapat tanggapan yang positif oleh para menteri-menterinya, oleh umat Islam di seluruh Indonesia, dianggap angin lalu saja. Maka kalau itu ditanggapi betul perintah Presiden itu kembali pada Quran dan Sunnah, wah pasti baik negeri. Orang malah ditentang, dilawan. Orang yang ngaji Quran dan Sunnah malah bubarkan. Itu kan menentang Presiden itu. Nah menentang Allah, mungkin nyetrafti karo Gusti Allah. Karo Presiden ya ditentang apalagi Allah. Nah, gimana di Demak tadi? Kalau mengatakan orang itu kiainya itu tahu saya, itu pura-pura tahu, padahal tidak tahu. Dari omongannya tadi kan, seolah sudah kenal, sudah tahu saya, Pak Sukino. Ya mungkin tahu dari radio, kasetnya Marzuki itu, beredar, oh namanya yang sana A. Sukino. Nah, itu yang menghalalkan anjing. Ada lagi ya, tahu, oh itu yang katanya ibunya berzina dengan anjing, terus lahirnya di WC. Dan itu kan ada kan dulu saya. Dia katanya saya tuh anak ibu saya zina dengan anjing, terus saya lahirnya di WC, mulai jenenge asu. Itu saking dengkinya, bencinya nganti arep golek kalimat, wah luar biasa. Dosanya pora gede. Nah, ibu saya muslimah tulen, wong desa asli. Ora bangsa aneh-aneh. Masa zina karo anjing? Gitu. Ya anjing yang lahir ke aku kaya neng WC. Berarti dilok otaknya wis kotor banget itu. Ya mudah-mudahan Allah membersihkannya. Begitu kan saya tidak marah. Kamu makin ngomong begitu, orang makin tidak percaya dengan omonganmu. Wes toh, cerita ning ndi rak ranek sing percaya. Kalau ada orang yang percaya omongan itu, iki mesti wong ora waras. Ora waras masa wong zina karo anjing iki ora. Mesti wong ora waras. Tapi ya ben, perlune apa? Ngelek-elek seperti itu perlune ben ora do ngaji nang MTA, akhirnya MTA kan bubar. Itu kan? Makin kowe ngomong ngono sing ngaji makin banyak. Makin banyak hatimu makin sesek. Maka kalau krungu radio MTA panas. Panas jane mbok jarak dhewe. Aku ya ora tau manas iki kowe. Ora kok tak sihir, tak santet ora. Sesek iki mergo perbuatanmu dhewe. Allah mengatakan wa man arada an dzikri fa innalahu maisatan. Kalau kamu berpaling dari peringatan Allah, menentang ayat-ayat Allah, pasti kamu menemui kehidupan yang sempit. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu sama. Kalau orang tandanya mendapat hidayah itu kalau diseru kepada Islam, yashrah sadrahu. Dadanya longgar lil Islam untuk menerima Islam. Tapi kalau orang jadi kehendaki Allah bakal sesat orang ini, dijak kembali pada Islam itu yaj'al sadrahu dhayiqan, menjadikan dadanya sempit, sesek napasnya. Ya, ka'annahu ya Islam kan yas'atu sama, seolah-olah dia mendaki ke langit. Itu ora kok menek pohon itu udah menek nang langit, berarti rekoso banget. Ya menek yang langit ini pancatane opo. Nah itu. Maka itu dirasakan. Jadi kalau sampai kamu ada Quran diterangkan kamu sesek ngerti ya, kamu itu bakalnya sesat.
Bukan yang ngaji yang sesat. Yang tidak bisa menerima Al-Quran itu loh, yang yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dadanya sesak, napasnya menggeh-menggeh seperti orang mendaki ke langit. Maka kalau tadi mengatakan itu katanya dah tahu saya, belum tahu pura-pura tahu. Nah kalau itu anakmu sekolah di sana ditanamkan sejak kecil, lebih baik cabut saja sekolah, banyak sekolah yang baik-baik kok. Kalau sekolah sudah diracuni sudah begitu, ya sebetulnya kalau ingin jadi pandai, cerdas, walaupun saya tidak sepaham ya dengan seseorang, anak ternyata ngaji di situ bisa ambil pelajaran yang lain. Tahfidz Qur'annya bagus, bahasa Arabnya bagus, bisa hafal Qur'an. Jadi jangan perkara salah paham dengan gurunya, jangan di elek-elek guru nih. Kalau begitu sudah kecil, sejak kecil diracuni. Diracuni anak itu membenci kepada ya, orang yang belum dikenal karena hanya beda paham. Dulu kan ada kan yang kirim suratnya, menjelek-jelekan saya itu dengan anak saya sanawiyah saja. Ya, lebih pinter anak saya yang sanawiyah. Ya, dibandingkan saya ngajarkan ini katanya lebih pinter anak dia yang masih di sanawiyah. Ya. Lebih bodoh deh bapak itu. Lah anake sing sanawiyah we pinter, ngerti lah bapake tambah ora ngerti guru anake. Lebih bodoh meneh nek pancen anakmu pinter, kowe ya wong pinter, kudune munculnya kon dakwahke nang kene. Nah, pinter mumpung elek-elek wong kan bodoh bapake. Tapi gitu kalau kita kembalikan pada Allah sudah wajar. Ya, Nabi mengatakan ke orang yang melakukan sunnah itu seperti orang menggenggam bara api panas, mula rasa dirungokke. Elek-elek kono parani, elek-elek kono parani, kono rung rampung tukul kene genti. Wes. Gunane apa? Wes. Ngelek-elek elek-elek sak karepmu. Nek pancen ente ae di bener, baik, dielek-elek ya tetap baik. Tapi kalau ente itu jelek, diapi-api oh ya terkal jelek. Wis betah-betahan wae sing elek-elek karo sing ngaji betanti ngono. Ya ta? Dan antara yang elek-elek dan yang dielek sama-sama menunggu. Menunggu apa? Menunggu kembali pada Allah. Nanti di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil yang akan memberi keputusan. Maka kita tidak usah dirisaukan pada hal yang begitu, tidak usah dirisaukan. Itu ya Bapak. Apalah lagi yang lain? Silakan mic nomor 9, Ibu. Ya, waktunya tinggal 10 menit. Dipersingkat Ibu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Giono dari cabang binaan Woryantoro. Oh, Woryantoro, ya. Alhamdulillah kami datang ke sini sudah berulang-ulang, kadang rombongan dari cabang, kadang rombongan satu keluarga. Alhamdulillah hari ini kami rombongan satu keluarga, suami, anak, cucu, menantu. Dan tanggal 4 kemarin rombongan dari cabang. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di jalan amin, Allah. ya, amin. amin. Pertanyaan kami yang pertama, tolong dijelaskan dalam brosur halaman 3 dan 4, Ustaz. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah kalian terhadap dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Atau beliau bersabda, memakan rumput. Hadis riwayat Abu Daud juz 4 halaman sekian. Karena doib, karena dalam sanadnya ada kakeknya Ibrahim bin Abu Usaid, ia Mas'ud. Yang diterangkan apa, Bu? Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dengki itu biasanya memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Salat itu adalah cahayanya orang mukmin, dan puasa itu adalah perisai bisa menjauhkan
dari neraka. Hadisnya doib karena di dalam sanadnya ada Isa bin Abu Isa, ia matruk. Kalau dicermati kayaknya itu benar, tapi hadisnya doib, Ustadz. Tolong dijelaskan dan apa yang dimaksud makhul dan makrut itu, Ustadz. Dan yang kedua, kalau pas sholat itu pas sujud terakhir itu boleh ditambah doanya sendiri. Dan kalau pas doanya sendiri itu di dalam hati apa dijaharkan tapi pelan. Dan yang ketiga, saudara saya itu ada yang meninggal, tapi masih diadakan dengan hari-hari kematian diperingati. Dan kalau diperingati itu semua anak cucu menantu yang ada di Jakarta itu semua datang. Dan kami pun juga ikut datang sekedar untuk ketemu saudara-saudara saya yang ada di Jakarta. Tapi kedatangan saya, Ustadz, kedatangan saya itu paginya, terus sorenya itu saya pulang. Malamnya diadakan yasinan. Yang saya jalankan begitu itu benar apa salah, Ustadz? Dan kalau kedatangan saya itu bawa oleh-oleh, apa itu termasuk membantu? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini maaf Ustadz, ini ada ibu yang menyambung dari Papua. Oh iya, mari Dari silakan. Papua. Dari Papua prioritas ini. Nama saya Ibu Yati dari Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hadir di sini Ustadz, ingin menjadi saksi hidup bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya itu tidak benar. Yang paling kurang berkenan di hati saya dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di MTA ini adalah pertanyaan rekayasa. Dan saat ini saya menyaksikan betul bahwa semua pertanyaan tidak ada yang rekayasa. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan puji dan syukur karena Allah telah mempertemukan saya dengan radio MTA, yang mana yang memiliki radio di sana adalah radio Sinta FM, Ustadz. Jadi bukan radio Persada atau radio MTA. Jadi disiarkan setiap setengah 5 pagi sampai jam 8 pagi, kemudian sore sampai jam setengah 5 sore sampai pukul 21 pukul 23 waktu Indonesia Timur. Radio apa itu, Bu? Radio Sinta FM, Ustadz. Sinta. Oh, Iya. Ya. Sinta FM dari Jakarta malah itu. Tidak tahu Ustadz. Ya. Yang jelas radius 500 meter dari tempat saya itu sudah tidak menerima siaran itu. Jadi alhamdulillah saya bisa menerima siaran itu. Ya. Ya. Pertanyaan kami Ustadz, saya pernah mendapat tausiah dari seorang Ustadz. Ustadz itu juga temannya dari Ustadz Marzuki. Persis sama apa yang dikatakan pada saat tausiah. Bahkan beliau mengatakan kurang ajar sekali itu radio itu, katanya begitu Ustadz. Ya. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya 20% yang bisa diikuti oleh umat di dunia ini. Yang bersifat angka-angka saja. Yang tidak bersifat angka itu susah diikuti oleh manusia. Jadi mohon maaf Ustadz, jangan minta kenapa saya tidak bertanya kepada Ustadz tersebut. Rawani. Bukan Ustadz, karena beliau sudah tahu bahwa saya adalah pendengar radio MTA. Ya justru dari pendengar itu tanya. Kok 2% berwujud Iya. angka itu angka apa? Iya. Kebetulan waktu itu beliau di kami itu
setiap minggu kedua pada bulan itu kita ada tausiah atau pengajian di kantor. Jadi beliau yang diundang mengatakan demikian. Jadi saya cuma diam saja, Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya banyak ini Ustadz pertanyaan, cuman mengingat waktu. Masalah bentuk taubat, Ustadz. Kita diperintahkan untuk bertaubat apabila kita mengetahui ada kesalahan khilafan kita. Nah, bentuk-bentuk taubat itu sebenarnya apa? Karena pada waktu saya pergi ke Tanah Suci, itu diperintahkan sama pembimbingnya itu, setiap masuk ke Masjidil Haram harus kita sholat taubat 2 rakaat. Setiap masuk Masjidil Haram harus kita sholat taubat 2 rakaat. Yang memerintahkan pimpinan siapa itu? Ya Ustadz? Yang memerintahkan pimpinan mana? Pimpinan Masjidil Haram sana? Bukan, ini ketua rombongan begitu. Oh, rombongan. Bukan ketua rombongan Ustadz, apa pembimbing hajinya itu. Oh ya. Kemudian yang ketiga, masalah sholat tahajud itu Ustadz, apakah bisa dilakukan berjamaah bersama suami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai brosur Ibu ya, tentang hadis-hadisnya tadi dhaif. Memang hadis dhaif itu bisa dipakai kalau hadis itu bersesuaian dengan hadis-hadis yang sahih. Fungsinya untuk menguatkan hadis yang sahih. Yang kedua bisa dipakai sebagai pembatas. Kalau hadis tadi isinya benar, walaupun hadisnya dhaif, tetapi tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Ya, dengki itu dikatakan oleh Nabi bisa menghapus kebaikan seperti api memakan kayu bakar atau memakan rumput. Ya. Maksudnya orang yang mempunyai sifat dengki tadi, ya, bisa menghapus kebaikan-kebaikannya. Maka orang yang punya sifat dengki, iri, ya seperti tadi, ya tidak bisa masuk surga. Tapi orang yang hatinya bersih dari kedengkian seperti yang dikatakan oleh Nabi 3 kali bertemu dengan orang yang dikatakan ahli surga tadi, orangnya jedul yaitu itu saja. Ya, ternyata apa yang kelebihan dia tidak tampak amalan-amalan yang lain kok dikatakan dia masuk surga. Ternyata dia bersih dari sifat dengki. Ya, dengki. Nah itulah. Maka walaupun hadisnya terus dhaif, tapi bisa pakai karena tidak bertentangan, malah bersesuaian dengan hadis-hadis yang lain, yang hadis sahih yang lain. Di samping itu juga ya dikatakan oleh Rasulullah tadi kan dalam brosur tadi iyyakum wal hasada alaikum bisidqi. Nah itu dah diterangkan tadi kan, jujur kan. Mestinya kalau sesama muslim itu saudara seperti satu tubuh, diterangkan oleh hadis Rasulullah, sebagian anggota tubuhmu sakit, seluruhnya merasa sakit. Orang konek anggota tubuh yang sakit, yang lain yang tidak sakit seneng-seneng, tidak. Tapi kalau ada sakit anggota tubuh walaupun yang paling bawah kaki misalnya, itu orang kok dirasake dhewe kakinya, tidak, semua seluruh tubuh ikut merasakannya. Itu persaudaraan dalam Islam. Bagus. Itu nanti jadi itu andai kata itu dibuang ya tidak apa-apa. Kalau dipakai tidak salah karena menguatkan hadis-hadis sahih yang lain. Kemudian datang ke kematian, kalau sudah tahu peringatan-peringatan kematian 7 hari, 3 hari, 40.000 pendak pisan, pendak pindu, itu bukan ajaran dari Islam. Ya, saya baca bukunya saudara Ustaz Abdul Aziz itu ajaran agama Hindu. Ya, agama Hindu. Menurut yang golek ajaran Islam di situ kurang bakal ketemu.
peringatan 3 hari, 7 hari, orang ketemu. 7 hari, ada acara 7 hari menyembelih kewan ini ketemunya nenggon Islam, akikoh malah. Hari akikoh, hari ke-7 dari kelahiran bayi, disembelihkan kambing. Kalau bayinya laki-laki 2, kalau bayinya perempuan boleh 1. Jadi acara 7 hari menyembelih kambing itu bukan acara kematian, kalau dalam Islam itu acara kelahiran bayi. Nek kematian tuh saya belum menemukan dalilnya, nggak ada. Setelah saya baca-baca buku ternyata di kitab Wida, beda ayat berapa itu diterangkan di situ kitabnya Ustaz Abdul Aziz itu. Ya. Nah, kalau sudah itu bukan ajaran Islam, lah ibu tadi datang ke situ kena apa? Ya. Ngopo teko. Mau ngateko acaranya malam, saya datangnya pagi. Lah ning duwe gawe apa itu? Dalam rangka apa? Ngomong tonggo cedhak kok ya teko pagi malam. Mbok sesuk nek wis ra ndek gawe. Mbok sebelumnya, lah dilalah kamu datang aja ngepasi punya kerja itu. Padahal orang Islam itu mengadakan acara bukan dari Islam. Yati dari Jayapura. Ya. Maksudnya kayak itu yang kita tadi pertanyaan akad pagi itu dikira rekayasa, itu ya jelas ngawur. Kowe bangsa orang-orang itu ngawuri tetek koyo weruh itu loh. Coba dia suruh datang ke sini. Maka rekayasa wong ibu-ibu datang, rombongan datang itu saya tidak tahu, tahunya setelah saya di sini dibacakan di sini ada rombongan ini. Atau saya mendengar radio dari rumah yang silaturahim saja. Dari sini. Lah kok leng rekayasa itu sing gawe karo saya kapan? Ya. Terus sing gawe rekayasa piye carane? Nek lali malah dadi, nek dadi malah lali, coba. Rekayasane piye coba? Aneh. Wes dah berbagai macam cara orang-orang itu untuk menghambat, menghalangi, merintangi, ngawur-ngawur gitu. Belum pernah, tapi kalau dia datang mungkin bayangannya pengajian MTA itu tuh mungkin ya kayak pengajian neng masjid ngumpul. Nggak lihat seperti begini ini, nggak lihat. Rekayasa wong 7.000, 8.000 yang ada merekayasa piye coba. Tapi ya biar diterima sajalah. Terus akad pagi ada 2006 itu ya. Terus yang kedua, tanya ibu untuk tobat. Nah, salat tobat mau nek haji, berarti nek wong ora haji ora iso tobat nih. Nah, haji masuk masjid dalam tobat, maksudnya salat tobat. Lah berarti sing ora ibadah haji ora iso tobat. Nah. Ya kan? Tuntunan salat taubat itu saya sendiri belum tahu. Ya. Nanti bisa dilihat pada tuntunan tetap kumpulan brosur tentang sholat-sholat. Tentang sholat berjamaah, tahajud itu boleh apa enggak? Boleh. Nabi ya pernah sholat jamaah, malam lah sholat Ramadan itu berjamaah dengan orang banyak. Tapi kalau dengan istrinya di rumah, Nabi sholat tahajud berjamaah itu juga tidak pernah diriwayatkan. Malah Nabi sholat, istrinya tidur pun ya suruh kalau bangun tahajud bangunkan suruh sholat. Tidak disuruh jamaah itu ya tidak. Tapi jamaah boleh enggak kalau dikaitkan dengan Nabi pernah sholat jamaah. Tapi itu di bulan Ramadan ya tak? Dengan banyak orang tadi. Karena sholat bedanya jamaah, bedanya tahajud dan tarawih itu ya sama-sama. Bedanya mung Ramadan itu disebut tarawih. Nah pelaksana kalau yang lain ya tahajud, sebenarnya sama. Ya. Kalau pilih suami istri tahajud begitu ya bagus. Gitu ya. Apalagi itu? Al-Quran hanya 20% tadi yang bisa diikuti. Jadi orang itu mungkin tidak paham Quran. Lah nek Quran mung 20%. Berarti yang 80% kan sia-sia.
Ya, padahal Allah tidak pernah menjadikan sesuatu sia-sia, apalagi Quran. Ya, Quran kok ngokai-ngokai ngandel-ngandeli buku, ya. Kalau hanya 20%, berarti yang lain kan tidak bisa diamalkan, buat apa diturunkan? Ya. Terus itu pun kalau ditanya 20% itu yang mana? Ya raisa, golek ana dhewe kono. Ya ndak bisa. Biar orang mau apa silakan. Yang penting Allah turunkan Al-Quran 30 juz itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 7 tadi, ayat mutasyabihat itulah yang tidak bisa dimengerti artinya secara pasti, maka yang jelas adalah ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas artinya, pahamnya, nah itu langsung itu bisa diamalkan. Maka kita tidak usah menakwil-nakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi Allah mengatakan orang yang menginginkan kesesatannya malah yang dipakai malah yang mutasyabihat, yang tidak jelas artinya secara pasti itu malah yang diudik-udik yang dipakai. Ya, yang muhkamat yang sudah jelas-jelas malah diabaikan. Nah, sudah tidak usah dikatakan orang macam itu. Akalnya nggak bisa menerima kan? Masa ayat 30 juz surat Al-Quran itu, surat 33 juz yang pakai cuma 20%. Ya liane kan sia-sia. Nah, sia-sia kan? Dan Allah mengatakan ma farratna fi kitabim min syai'. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada yang dilupakan. Semua sudah dibicarakan oleh Allah yang berkenaan dengan kehidupan manusia ini, dari jalan yang lurus, menghindari jalan yang sesat, menuju kebahagiaan dunia akhirat, semua sudah dibentangkan dalam Al-Quran. Ya, saya rasa tadi pertanyaan yang belum dijawab dari Ibu Sugiono. Yang pertama adalah pengertian majhul dan matruk, Ustaz. Kemudian sujud terakhir tadi boleh berdoa, apakah sir atau dijaharkan? Makbul itu artinya dikabulkan, diterima. Majhul, Ustaz. Oh, majhul. Majhul. Ya. Kalau yang namanya majhul itu tidak dikenal. Ya. Ada perawi yang tidak dikenal. Matruk itu ditinggalkan. Tadi kalau hadisnya perawi-perawinya tidak dikenal, ya tinggalkan hadisnya, tidak dipakai. Kemudian sholat apa tadi? Doa di sujud terakhir, jahar atau di... Sholat sujud terakhir ada dua pendapat, Ibu. Sholat, Nabi mengatakan dalam hadisnya, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya di waktu sujud. Fa'aktiru doa, maka perbanyaklah doa. Jadi orang itu kalau dekat pada Allah di waktu sujud. Maka ketika sujud itulah supaya memperbanyak doa. Nah, tembung memperbanyak doa, ini dianjurkan oleh Rasulullah, doa itu permohonan. Maka ada dua pendapat. Setelah bacaan sujud itu, karena bacaan sujud kan ditentukan. Subhana rabbiyal a'la, sampai 10 kali. Gitu. Kalau memperbanyak bukan menambah itu dari 100 kali, bukan. Berbanyaklah doa. Doa itu permohonan. Maka setelah membaca subhana rabbiyal a'la, kamu mohon apa kepada Allah? Tuhan tuntaskan dalam permohonan itu di waktu sujud tadi. Setelah bacaan sholat dibaca, baru berdoa. Mohon pada Allah. Doanya ini boleh, karena doa itu permohonan, dengan bahasa apapun boleh. Karena Nabi mengatakan, la yakbalullah doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong. Jadi tadi ihdinas siratal mustaqim itu doa, tapi kosong, orang ngerti ihdinas siratal mustaqim itu apa, maka sekalipun minta terus ya tidak pernah diberi, karena diberi ya tidak ngerti, makanya kosong tadi. Jadi kalau berdoa itu yang kita paham, maksudnya apa yang diminta. Mohon, dan bahasa yang kita paham, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, silakan, tidak harus bahasa Arab. Nabi kalau
Doa kan selalu bahasa, iya Nabi itu orang Arab. Nggak pernah Nabi itu doa dengan bahasa Indonesia, nggak pernah. Malah nggak bisa Nabi bahasa Indonesia itu nggak bisa. Nah kita tuh orang Indonesia. Nah doa bahasa Arab, mungkin iso muni ini orang ngerti karpe. Padahal Nabi mengatakan Allah tidak mengabulkan doa bagi orang yang berdoa hatinya kosong, nggak ngerti maksudnya. Maka doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu boleh. Yang pertama. Yang kedua berpendapat, ya boleh banyak doa tapi juga harus dengan bahasa Arab. Nah itu dah. Terserah aja Ibu. Kalau namanya itu tidak bisa dikompromikan, ya sudah saling menghormati aja. Yang mau doa dengan bahasa selain Arab silahkan, yang bahasa harus pakai Arab ya silahkan. Nabi memang doa tidak pernah bahasa selain Arab. Nabi belanja aja pakai bahasa Arab juga kok. Ya. Sudah ya, cukup ya? Sudah. Cukup Ustaz kami. Ini Ibu ya yang tanya tadi tentang sholat tahajud tadi berjamaah, nanti tolong di buku brosur, kumpulan brosur tahun 2006, ada di situ. Tanggal 15 Januari tahun 2006, di situ memuat tentang sholat tahajud berjamaah. Di situ sudah lengkap. Nah, kalau belum punya nanti mampir di depan sana, toko buku beli di sana insya Allah ada. Sebelum saya akhiri, ya, ini titipan salam dari saudara-saudara kita yang mengikuti kajian ini dari jarak jauh, gitu. Kirim salam pada kita semua, jatuh dari Korea, nah, yang kedua dari Singapura, Aceh, Medan, Jambi, Lahat, Bujo, Purwodadi, Gresik, Lombok, Sepandak, Pontianak, Batu Licin, Tabalong, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya rasa cukup sekian kajian siang hari ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.